Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meratus Saleha Citra Nurul Huda dengan NIM 24126 bersama ketiga rekan saya. Saya Manil Jiar dengan NIM belakang 032. Oke, saya Wiwin Soldatul Ilma dengan NIM belakang 076. Dan saya Mustaqim dengan NIM 23157. Baik, di sini kami dari kelompok 9 ingin membuat sebuah video presentasi dengan judul tugas yaitu manajemen nilai TI, yang dimana definisi manajemen nilai TI sendiri itu menurut teori COVID 2019 adalah tentang memastikan teknologi informasi TI yang menghasilkan nilai optimal bagi bisnis melalui pengelolaan dan tata kelola yang efektif, yang juga mencakup pemahaman strategi bisnis, pengelolaan risiko, dan optimasi investasi TI, yang dimana tujuannya sendiri adalah agar investasi TI ini memberikan manfaat finansial dan non-finansial sesuai dengan yang diinginkan, dengan memastikan layanan dan solusi TI yang tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga sejalan dengan tujuan bisnis yang kita punya. Nah, selanjutnya pentingnya manajemen nilai TI. Manajemen nilai TI penting karena yang pertama menjamin investasi TI memberikan dampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan, bukan cuma operasional teknis saja. Yang kedua, membantu mengukur dan melacak nilai bisnis TI lewat KPI dan metrik agar TI tetap selaras dengan tujuan bisnis dan efisiensi biaya. Yang ketiga, melindungi nilai bisnis TI dari risiko pemborosan atau proyek yang gagal sehingga sumber daya dan anggaran dipakai optimal. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan keselarasan antara TI dan bisnis sehingga teknologi jadi alat nyata untuk mencapai target bisnis, bukan beban tambahan. TI terhadap bisnis IT alignment dan bisnis value, yaitu meningkatkan keselarasan tujuan bisnis dan TI. Dengan manajemen nilai TI yang baik, investasi TI dan proyek teknologi dirancang untuk mendukung langsung target bisnis. Sehingga TI bukan sekedar alat teknis saja, tapi bagian strategi bisnis yang menyeluruh. Memaksimalkan nilai bisnis dari TI. Tata kelola nilai TI memastikan biaya dan risiko TI terkendala dan hasilnya terukur melalui KPI. Dengan begitu, TI memberikan dampak nyata pada peningkatan kinerja keuangan, efisiensi proses, dan posisi pasar perusahaan. Mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama. Prosedur tata kelola melibatkan pihak bisnis dan TI secara stimulatif, sehingga keputusan teknologi mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan organisasi secara lengkap, memperkecil resiko proyek gagal atau pemborosan sumber daya. Dan yang terakhir, mendukung transformasi dan adaptasi organisasi. TI jadi enabler perubahan organisasi yang efisien, memungkinkan bisnis cepat beradaptasi lewat teknologi yang terintegrasi dengan proses bisnis. Baik, untuk selanjutnya, nomor 3, yaitu komponen penting dalam manajemen nilai TI. Di antaranya ada komponen utama manajemen nilai TI, ada strategi nilai TI, yang merupakan untuk menyelaraskan TI dengan strategi bisnis. Yang kedua, menentukan bagaimana TI akan menciptakan nilai, misalnya efisiensi, inovasi, keunggulan, kompetitif. Terus ada portofolio investasi TI. Ini untuk mengelola portofolio proyek ataupun produsen TI yang berdasarkan potensi nilai dan risiko. Terus yang selanjutnya ada prioritisasi investasi TI berdasarkan kontribusi terhadap tujuan strategis. Terus ada kelola TI, tata kelola TI, yang diantaranya ada struktur keputusan, proses dan mekanisme kontrol untuk memastikan TI ini memberikan nilai. Terus poin kedua, peran dewan, eksekutif dan komite TI dalam pengambilan keputusan nilai. Poin yang selanjutnya, manajemen kinerja TI. Untuk pengukuran kinerja TI ini menggunakan KPI, Key Performance Indicator, dan metrik nilai. Contoh,
ROI, Return on Investment, ROI, dan juga kepuasan pengguna waktu respon layanan. Terus stakeholder engagement melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menentukan, mengukur, dan mengevaluasi nilai, serta memastikan ekspektasi nilai yang dipahami dan dikelola. Ada manajemen risiko dan biaya untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mengurangi nilai TI dan mengelola biaya secara efisien tanpa mengorbankan nilai yang dihasilkan. Dalam tahapan manajemen nilai TI, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada identifikasi nilai, ini untuk menentukan apa yang dianggap bernilai oleh organisasi dan pemangku kepentingan. Yang kedua, untuk menghubungkan inisiatif TI dengan outcome bisnis, misalnya peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan. Terus untuk poin kedua, ada perencanaan dan prioritisasi. Ini untuk merancang roadmap investasi TI berdasarkan potensi nilai dan menggunakan framework seperti Valalytic, COVID, ataupun EITIL untuk membantu perencanaan. Dan poin selanjutnya, ada implementasi dan pengiriman nilai. Ini untuk menjalankan proses TI sesuai rencana. Dan memastikan solusi TI ini dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan aspek nilai sejak awal. Terus ada implementasi dan pengiriman nilai. Ini untuk menjalankan proyek ataupun proses TI sesuai rencana, serta memastikan solusi TI ini dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan aspek nilai sejak awal, seperti halnya yang saya sampaikan tadi. Terus ada pengukuran dan evaluasi nilai, ini untuk mengukur hasil aktual dengan yang direncanakan, menggunakan balance current dashboard nilai ataupun model seperti benefit management. Terus poin selanjutnya ada optimasi dan pembelajaran berkelanjutan. Ini untuk menganalisis hasil untuk perbaikan berkelanjutan serta menyesuaikan strategi dan investasi berdasarkan pembelajaran dari pengukuran nilai. Terus ada lagi mekanisme penting pendukung, diantaranya ada framework dan juga standar. Framework ini ada yang pertama, di poin pertama ada Valalytic, ini framework khusus untuk manajemen nilai IT. Terus poin kedua ada COVID 2019, ini untuk mengintegrasikan tata kelola dan manajemen nilai TI. Dan ada ITIL 4, fokus pada value CO creation melalui layanan TI. Dan TOGAF untuk mendukung arsitektur yang selaras dengan nilai bisnis. Terus di poin selanjutnya ada proses manajemen manfaat ataupun benefit management. Ini untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengukur serta mempertahankan manfaat dari investasi TI. Dan memastikan manfaat tidak hanya dijanjikan tetapi benar-benar direalisasikan. Terus ada value stream mapping. Fungsinya untuk memetakan alur nilai dan input TI hingga outcome bisnis, serta mengidentifikasi pemborosan dan peluang peningkatan nilai. Di poin selanjutnya ada komunikasi dan transparansi nilai. Ini untuk melaporkan nilai TI secara berkala kepada pemangku kepentingan dan membangun budaya yang sadar nilai di seluruh organisasi. Terus di poin terakhir ada continuous process delivery, ini untuk pendekatan Agile dan DevOps untuk pengiriman nilai secara iteratif dan berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Untuk selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman ya. Baik. Yang selanjutnya untuk di nomor 4 kasus penerapan manajemen nilai TI, ini kami menggunakan jurnal yang berjudul Penerapan Tema Menjadi Warga Digital Ular dalam Pembelajaran di Sekolah melalui Flip Classroom.
Penulisnya adalah Heni Mulyati dan Catur Yoga Menidias dari jurnal Ilmiah Uniba. Selanjutnya, ada alasan keberhasilan. Di sini alasan keberhasilannya itu berupa metode flipped classroom, mendukung kemandirian belajar karena siswa lebih siap ketika diskusi di kelas. Poin selanjutnya yaitu ada integrasi materi yang relevan dan aktual, tema warga digital, hoax, komunikasi etis, membuat siswa lebih terlibat. Selanjutnya ada penggunaan teknologi digital, video, Google Meet, komentar online, untuk meningkatkan literasi digital siswa. Selanjutnya ada fokus pada keterampilan berpikir kritis dan etika komunikasi digital, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Lalu poin selanjutnya ada potensi kegagalannya. Yang pertama ada poin ketergantungan pada infrastruktur internet dan perangkat digital yang memadai. Lalu ada kesiapan guru sebagai fasilitator digital saat sangat menentukan keberhasilan motivasi siswa dalam belajar sendiri masih menjadi tantangan karena penelitian batas sehingga sulit untuk visualisasi hasil. Lalu adanya kemungkinan terhadap metode baru. Metode baru ini adalah dari Classroom itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya akan saya sarankan